melaksanakan pembelajaran seperti pada hari-hari biasanya. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan diberikan kelancaran. Ya, amin. Ibu minta tolong kepada Mbak Widya selaku ketua kelas untuk memimpin teman-teman. Baik, nah sebelum pembelajaran dimulai kita belajar. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Widya. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Mita? Hanya sama Sabila. Oh ya, Mita ini tadi pagi mamanya nelfon ibu. Katanya, oh iya katanya ada acara keluarga begitu. Tapi kalau Sabila kenapa ya? Sakit, Bu. Ada surat Bu. Iya. Dititipkan ke siapa? Kenanda, Bu. Oh sudah ada di meja ibu ya? Ada. Nanti baik, sekarang sebelum dimulai ya, kalian periksa dulu alat tulisnya, dikeluarkan, diperiksa, bangkunya ditata dulu biar rapi. Kalau ada yang mau ke toilet dipersilakan ke toilet terlebih dahulu. Kalau ada yang makan, makanannya disimpan nanti dilanjutkan pada saat jam istirahat. Ya. Kalau ada yang sakit atau tidak? Bu. Ada yang sakit butuh ke UKS atau tidak? Tidak. Aman. Oh iya. Oke. Baik, berarti sudah siap ya kita mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyi apa, Bu? Bernyanyi apakah itu, Bu? Kita bernyanyi lagu nasional. Ya, lagu nasional. Karena kita bernyanyi lagu nasional, kalian lagu nasionalnya itu sudah kelas 5 ya, jangan itu saja. Jangan hanya Garuda Pancasila dan Indonesia Raya ya. Harus ada tahulah banyak lagu nasional karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu dan bisa menyanyikan lagu nasional Indonesia. Hari ini kita akan bernyanyi lagu Hari Merdeka. Ada yang sudah tahu? Ya, Merdeka. Nah, biru sekarang itu judulnya Hari Merdeka. Ya, karena kita nyanyi lagu nasional, sekarang semuanya berdiri. Siap. Tegak ya. Siap. Tidak boleh begini ya, fotonya harus tegak. Kayak foto KTP. Ya. Oke, siap ya? Siap. Kamu sakit dulu aja. Siap ya? Yang sakit? Tidur. Membela negara kita 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Duduk kembali. Terima kasih. Kira-kira apa isi lagu tersebut? Membela Indonesia. Membela Indonesia. Ada lagi? Kemerdekaan. Kemerdekaan. Iya. Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus. Apa peristiwa yang menandai kemerdekaan Indonesia? Bacaan teks proklamasi. Iya, pintar sekali Mbak. Tepuk tangan Mbak. Bagaimana peristiwa pembacaan teks proklamasi itu? Proklamasi. Ya, ada peristiwanya ya. Nanti kita akan belajar itu ya. Terus nanti kita juga akan kenapa sih Bu kok Indonesia itu dijajah? Nah, itu ada faktor penyebabnya anak-anak. Nanti kita juga akan belajar itu. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya apa? Ada 3 yang akan kita pelajari ya. Yang pertama bahasa Indonesia. Tujuannya nanti kalian mampu mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam teks narasi sejarah. Membaca. Ya, nanti mampu membaca satu-satu. Terus yang kedua, itu ada IPS tentang Sejarah. ya sejarah kedatangan bangsa-bangsa Barat. Kenapa kok Indonesia itu bisa dijajah? Kalian nanti diharapkan mampu menguraikan faktor penyebab penjajahan dan upaya Indonesia menjaga kedaulatannya. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang IPA, tentang kalian nanti diharapkan mampu menguraikan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud negara.
Gitu ya. Kalau ya nanti kita akan belajar sama-sama ya. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari. Sebelum kita masuk ke materi ya, Ibu harap kalian mampu mengikuti pembelajaran dengan disiplin, fokus, tidak boleh mengganggu temannya. Nanti kalau misalkan ada yang tiba-tiba saya pengen ke toilet Bu, izin ya, angkat tangan. Izin Bu, saya ke toilet. Kalau nanti Mbak Nunun tidak apa, aduh Bu, saya sakit ini Bu, sudah hampir semangat. Nah itu nggak apa-apa, hampir pingsan gitu ya, nggak apa-apa izin. Atau Mbak Laras yang mungkin yang nanti bisa izin. Tuh nggak boleh no, sama temannya harus rukun ya. Oke, siap ya hari ini ya. Kita belajar. Yang pertama kita akan belajar tentang menggali informasi dalam teks narasi sejarah. Nah, kita nonton dulu anak-anak ya. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Soekarno apa? Nah, itu tadi adalah apa? Membaca proklamasi oleh siapa? Soekarno yang terdampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menggali informasi penting dari teks narasi sejarah. Setelah ini, Ibu akan menayangkan sebuah teks narasi sejarah isinya tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu tips dan triknya dulu. Bagaimana sih Bu caranya biar lebih mudah kita untuk mengetahui apa itu informasi penting, caranya menggali informasi penting dari sebuah teks narasi sejarah itu bagaimana? Nah, ini. Nah, agar lebih mudah memahami informasi penting dalam teks narasi sejarah, kamu dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W1H. Apa itu 5W1H? Benar sekali. Nah, misalnya nih, pertanyaannya, apa peristiwa penting yang dibicarakan atau ada di dalam teks narasi sejarah? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Atau bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi? Itu caranya kita mengumpulkan informasi penting dari teks narasi sejarah. Sekarang daripada hanya menerawang saja ya, kita langsung praktek saja. Ayo membaca. Nah, di sini ada 3 paragraf ya. Ibu minta tolong nanti kepada 3 anak. Secara random saja akan saya sebutkan. Nanti dibacakan di tempat duduk saja, tidak perlu lagi. Kelihatan kan yang di belakang? Kelihatan. Oke. Yang tidak ditunjuk untuk membaca diharapkan menyimak karena setelah ini kita akan bermain game. Isinya pertanyaan seputar teks ini. Ya, paham ya? Oke, untuk paragraf pertama dari kata pembacaan sampai Dr. Muwardi ini, Ibu minta tolong kepada Mbak ini untuk membacakan. Yang keras ya Mbak? Ya Bu. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada Pak Susilo dan Dr. Muwardi. Oke, terima kasih Mbak ini. Silakan menunjuk salah satu temannya untuk membaca paragraf berikutnya. Ira, silakan Mbak Ira. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa Terima kasih. Sekarang saatnya kita bermain game ya. Ibu minta tolong kepada Mbak Widya, silakan maju dulu. Tadi dulu tidak apa-apa. Oke, Mbak Widya ingin memilih kartu nomor berapa? karena tanggalan saya 20 Oh siap. Oke, berdua sama. Silahkan dibaca pertanyaannya. Mengapa para tokoh nasional dan rakyat berkumpul sejak pagi di rumah Insinyur Soekarno? Mengapa Mbak? Ini bisa dibaca. Apa jawabannya? Itu untuk menjadi saksi, peristiwa proklamasi pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Ya baik, kita cek dulu ya jawabannya ya. Ya, karena ini menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ditunjukkan pada paragraf berapa? Di sini ya, untuk menjadi saksi pembacaan teks. Kelihatan kan ya? Kelihatan Bu. Ya, itu oke. Baik, terima kasih Mbak. Silakan duduk.
sudah cukup paham ya terkait dengan materi bahasa Indonesia ini. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bukunya satu video. Ini kita lihat dulu tayangan video berikutnya. Disimak ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang faktor penyebab penjajah di Indonesia dan upaya mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Bagaimana peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia pada 11 mendarat di Batavia atau yang sekarang kalian kenal dengan nama Jakarta? Oke, baik. Anak-anak tahu tidak siapa yang menjajah paling lama Indonesia? Belanda. Tapi ternyata sebelum itu ada loh negara-negara barat yang sudah datang terlebih dahulu. Ternyata bukan negara Belanda justru yang datang lebih dulu. Tapi siapa yang pertama kali datang? Portugis. Setelah itu ada Spanyol, Belanda, Inggris. Jepang mana, Bu? Iya, Ya, Jepang mana? Nah, karena ini kita membahas tentang bangsa-bangsa barat. Ya, jadi di sini hanya negara-negara yang ada di bangsa barat, jadi Eropa saja. Jepang mana? Termasuk mana? Asia. Terus kita lihat. Mengapa bangsa Barat datang ke Indonesia? Berikut ini merupakan faktor penyebab kedatangan. Mengapa beberapa perjuangan bangsa Indonesia tersebut mengalami kegagalan? Ayo, ada yang bisa menjawab? Mengapa beberapa perjuangan bangsa Indonesia? Ini tadi kan sudah banyak ya perjuangan bangsa Indonesia ya. Sudah banyak sebenarnya. Indonesia itu ketika dijajah dia tidak diam saja. Sebenarnya melawan. Tapi kenapa kok pada saat itu tidak segera kunjung merdeka? Kalau misalkan merdeka kan berarti Jepang tidak perlu datang ke Indonesia kan ya? Tapi kenapa? Ayo. Adakah yang tahu alasannya? Nggak tahu. Kenapa ya? Mbak Latifah, capek. Oke, Mbak Latifah. Ibu tanya. Ayo duduknya yang bagus dong. Nah, Mbak Latifah pernah menyapu? Nggak pernah. Ya, males. Nggak pernah menyapu. Mbak Latifah tadi pernah lihat sapu lidi kan? Lihat sapu lidi ya. Sapu lidi itu kalau satu mudah nggak dipatahkan? Gampang. Mudah ya. Kalau ada banyak Susah. mudah atau susah? Susah. Apa coba kaitannya sapu lidi itu sama ini? Kurang persatuan. Iya, ini perlawanannya. Sendiri tidak bisa. Betul, benar sekali teman. Perlawanannya itu masih bersifat kedaerahan, makanya mudah dipatahkan. Ya. Terus pada saat penjajahan Belanda itu juga ada yang namanya politik divide et impera atau mengadu domba. Karena persatuannya masih kurang, jadi mudah untuk diadu domba. Begitu. Jadi mengapa? Tadi pertanyaannya mengapa beberapa perjuangan bangsa Indonesia tersebut mengalami kegagalan? Yang pertama karena kurangnya persatuan atau masih bersifat kedaerahan. Yang kedua karena ada politik adu domba. Yang ketiga persenjataannya juga masih belum memadai pada saat itu ya. Padahal tadi faktor penyebab datangnya iya, dari teknologi tadi ada sudah menemukan mesin-mesin ya tadi ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita mau main game lagi. Permainan itu apa itu? Apa ini namanya? BTS. Bang. Banana? Iya. Pilih satu nomor. Nomor 8. Ayo silakan dibaca. Adanya keinginan untuk mencari kekayaan adalah salah satu faktor penyebab kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang sering disebut dengan Apa, Mbak? Betul. Apakah benar? betul. Mbak Ainur. Ngantuk. Silakan. Nomor 7. Nomor 7. Ayo dibaca. Salah satu faktor kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu ditemukannya kompas yang menandakan adanya perkembangan Nomor 7 ya. Iptek ya. Oke, benar. Nah, berarti kalian sudah paham ya ini ya tentang materi faktor penyebab kedatangan
tadi, Indonesia punya apa sih? Kok harta karun Indonesia apa? Rempah-rempah. Rempah apa biasa digunakan untuk apa? Untuk memasak. Mbak Laras pernah masak? Enggak, ya ampun, enggak pernah masak. Siapa di sini yang suka masak? Atau Iya. masak? Dia masak apa biasanya? Masak mie Bu, ada yang Oh, kamu bisa masak? Masak air bisa nggak? Bisa. Oh, bisa. Kenapa ya Mbak air itu kalau dimasak terus-menerus kok hilang? Apakah itu magic? Sulap? Magic lezat. Karena apa itu ya kira-kira? Ya. Menyusun. Karena panas. Karena doang. Iya, biar nggak ya. Karena ada penguapan. Itu bukan magic ya Mbak Laras ya. Bukan ya, bukan sulap ya. Itu ada perubahan wujud. Oke. Sekarang kita juga akan belajar tentang perubahan wujud benda. Tapi sebelum itu, Ibu mau membagi kelompok dulu. Ya. Iya, begitu memang harusnya ya. Bagi kelompok dulu. Jadi 2 kelompok. Tapi ini 6. Ini harus ada satu yang dapat. Silakan Mas Dada. Ya. Oke, ini silakan ya. Kesana ya Mbak ya. 5 nggak apa-apa. Effort ya. Harus belok. Aku siapa ya? Jangan dulu dikerjakan. Kan belum ada instruksi dari Ibu. Ya. Oke, sekarang semuanya ada berapa? Ini apa namanya? LKTD. Lembar kerja peserta didik. Dibuka. Nah, di sini ada identitas peserta didik. Kalian nanti tuliskan ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nama anggota kelompoknya ditulis ya. Terus dibuka. Jangan ditulis dulu, Mbak. Jangan ditulis dulu. Oke. Dibuka lagi. Di sini ada tujuan pembelajaran dan petunjuk pengerjaan, nanti dibaca sendiri-sendiri. Dibuka lagi dah. Ini ada ayo membaca. Ayo dilihat. Oke, di bagian A, wujud benda. Wujud benda itu ada berapa? 3. Ada 3. Ada apa saja? Ada cair dan gas. Di situ contoh dari benda padat kayu, batu, tanah. Kalau di sini Meja. ya, betul. Iya, sudah paham berat ya. Biasa saja. Meja, spidol, ya. TV. Iya, betul. Benda cair di sini contohnya air. Oh iya, air. Ya kalau botolnya. Benda gas di sini contohnya apa? Oh iya, oksigen, karbon dioksida. Ini masuk benda gas. Nah, wujud-wujud benda gas itu bisa berubah ya, dari wujud benda satu ke benda lain bisa berubah. Dinamakan perubahan wujud benda. Nah, perubahan ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan energi kalor yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, dan pengampunan. Ada 6, bisa dibaca ya perubahan wujud benda. Ada mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, mengkristal. Nah, kemudian dibalik lagi. Di sini susun dan tempelkan puzzle yang telah dibagikan oleh gurumu ke dalam kotak di bawah ini. Nanti puzzle-nya Ibu bagikan ya. Kemudian di kegiatan belajar 2 ini ada menjodohkan. Ya, kalian diharapkan menjodohkan. Tidak tahu dijodohkan. Kalian diharapkan menjodohkan sama saja. Itu kolom A dan kolom B. Kolom A berisi perubahan wujud benda, kolom B berisi contoh dari perubahan wujud benda. Kemudian di halaman terakhir itu apa yang dapat kalian pelajari dari kegiatan belajar 1 dan 2. Tuliskan hasil pemahaman kalian pada kolom di bawah ini. Nanti dituliskan dari kegiatan belajar 1 dan 2 kalian belajar apa yang sudah kalian pahami gitu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Pengerjaan selama 30 menit. Setelah ini Ibu akan menunjukkan puzzle-nya ya. Susun puzzle. Iya. Oke. Karena di sini itu sudah Ibu tempelkan double lip ya. Jadi jangan langsung ditempel ya. Nanti ditata dulu di tempat lain. Kalau sudah fix baru ditempel ya. Oh ini Bu, aku nggak diajak. Loh, nggak apa-apa nih di sini ayo. Kursinya. Diajak ya. Sampai kita sering. Effort dong, maju. Aduh, maju ayo kursinya. Ayo. Mau masang
Ada Bu, ada padat, ada cair, ada gas. Ya. Ini padat dan gas itu menyublim. Menyublim berarti menyerap kalor atau melepaskan kalor? Melepas. Ini kan ada tanda panahnya. Iya, menyerap. Kalau gas ke padat mengkristal itu melepaskan. Oke, baik, dari kelompok 2, apakah ada yang menanggapi? Sama saja. Ada yang kurang Bu, baju yang basah menjadi kering ketika dijemur itu menguap. Ya, tadi sudah disebutkan. Ya, begitu ya. Bisa. Baik, beri tepuk tangan. Baik, apakah ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Karena tidak ada, jadi Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal ini dikerjakan secara mandiri ya. Ibu memberi waktu 25 menit karena ini hanya benda-benda. Selesai. Selesai ya. Saya tersebut saja Bu. Siap. Oke, anggap saja sudah dikumpulkan ya. Baik, apa yang bisa kita pelajari dari Banyak sekali, ini? Bu. Banyak sekali. Yang pertama apa? Bahasa Indonesia tadi kita belajar apa? Narasi. Ya, jangan gampang ya. Yang kedua kita belajar IPS sejarah. Faktor penyebab penjajahan ya. Yang ketiga tadi ada apa aja? Sama satu lagi perkembangan Kapten. Yang ketiga kita belajar IPA ya, nah kalau ya sudah paham ya berarti ya. Oke, baik. Apa yang kalian rasakan selama pembelajaran hari ini? Senang. Oh, senang. Apa yang paling disenangi barangnya? Ya, memang ya belajar dengan bermain itu memang sangat menyenangkan. Ya. Oke, baik. Apa yang dapat kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Dari Lidi mungkin tadi. Apa tadi Lidi tadi? Harus iya benar, harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, tidak peduli perbedaan ras, suku, golongan, agama, adat istiadat, warna kulit, jenis rambut, tidak peduli, kalian harus bersatu ya. Merdeka ya. Sebagai bangsa Indonesia kalian harus bersatu ya. Oke, baik. Di rumah Ibu ingin kalian mencatat perubahan wujud benda apa saja yang terjadi di rumah. Bu, saya boleh tidak Bu tanya ke Ibu, Bapak, Adik, Kakak? Boleh. Yang penting perkumpulan minggu depan itu dikumpulkan. Kalau mau dihias silahkan. Yang mau digambar-gambar tidak apa-apa. Di buku tulis ya Bu. Di buku tulis ya, minggu depan dikumpulkan. Oke, paham ya? Minimal berapa Bu? Minimal tadi kan ada 6. Nah, itu minimal 22. Oke Bu. Siap ya? Siap. Karena tadi sudah diawali dengan doa, berarti harus ditutup dengan doa. Tapi sebelum itu dibereskan dulu alat tulisnya, dimasukkan dulu. Jangan ada yang ketinggalan ya. Oke. Kepada ketua kelas Mbak Widya dipersilakan untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum menutup pembelajaran agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Mbak Widya dipersilakan. Duduk siap, berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ibu minta maaf jika terdapat kesalahan selama pembelajaran hari ini ya. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum